Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, nama saya Muhammad Zaki Mansyah dengan NIM 23010025. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan presentasi yang bertema Hydraulic Drilling Fluid. Baik, langsung saja. Yang pertama, di slide ini kita akan membuka pembahasan kita mengenai peran pentingnya hydraulic drilling fluid dalam proses pengeboran. Jadi begini, dalam proses pengeboran itu, fluida pemboran itu seperti halnya darah pada sistem pengeboran. Kalau di tubuh kita mungkin namanya darah. Tapi kalau di sistem pengeboran yang paling penting adalah fluida pemboran ini. Nah, fungsinya itu tidak cuma buat ngisi lubang, tapi juga buat menaikkan serpihan batu, ini batu di sini, dia akan membawa naik serpihan batu atau cutting hasil bor ke permukaan. Nah, kemudian cutting ini kalau dia dibiarkan di bawah sini bisa numpuk. Nah, nanti akan jadi penumpukan dan mengganggu kerja dari mata bornya. Nanti kerja dari mata bor atau bit ini dia akan terganggu. Nah, disinilah peran tenaga jet dari sistem hydraulic horsepower. Nanti kita akan bahas mengenai HHP. Tenaga ini yang nyemprot lumpur bor keluar dari bit dengan tekanan tinggi supaya cutting ini bisa keangkat ya, bisa keangkat nih, bisa keangkat dan lubang bor nanti tetap bersih. Nah, ini kan ada gambar ilustrasi ya. Gambar ilustrasi di sini, motherboard ini lagi kerja di dasar lubang. Nah, garis panah ini ya, garis panah ini menunjukkan arah aliran lumpur masuk dari atas. Jadi lumpur itu naik dari atas, turun ke bawah, turun ke bawah, kemudian keluar dari nozzle pit. Nah, keluar dari nozzle pit nyemprot ke arah formasi. Jadi ke sini, terus dia turun ke bawah seperti ini. Set, ya bolak-balik. Jadi intinya fluid dapur nggak cuma cairan biasa, tapi sistem transportasi dan pembersih lubang yang dia sangat vital dalam menjaga kelancaran operasi pengeboran. Selanjutnya mengenai pembersihan dasar lubang bor. Nah, di slide ini kita bahas proses penting yang sering terjadi biang masalah kalau nggak dikontrol dengan baik, yaitu pembersihan dasar lubang bor. Jadi begini, setiap kali mata bor ini merobek formasi batuan dari tanah atas, dia akan merobek formasi batuan. Nah, dia menghasilkan namanya serpihan-serpihan. Nah, ini kan serpihan. Akan menghasilkan serpihan-serpihan. Kita sebutnya, kalau orang perminyakan sebutnya sebagai cutting. Nah, makin dalam kita ngebor, makin banyak cutting yang diproduksi. Kalau cutting ini dibiarkan di dasar, cutting dibiarkan di dasar, dibiarkan numpuk, itu bisa nutup jalur dan bikin kejabit yang ini jadi berat. Kalau kejabitnya berat, cepat rusak. Nah, dan juga kan bisa bikin namanya pipe sticking atau pipa nyangkut. Nah, oleh karena itu, cutting ini harus diangkat ke permukaan. Caranya menggunakan sirkulasi lumpur bor. Di lapangan sana, lumpur dipompa dari permukaan ya, mud flow in, jadi lumpur dipompa dari permukaan. Kemudian masuk ke dalam pipa bor, ini masuk ke dalam drill string ya, masuk ke dalam drill string. Nah, turun sampai ke bit, lalu mengangkut cutting keluar lewat nozzle. Nah, lalu mengangkut cutting keluar lewat anulus, ya, keluar lewat anulus, yaitu ruang antara dinding lubang dan pipa bor. Nah, ini kan di gambar ini garis biru ya, garis biru ini dia mengambangkan mud flow in, yaitu lumpur turun lewat tiris string. Ini kan tiris string. Kemudian di dasar lumpur keluar dari bit lewat nozzle. Nah, ini lumpur lewat nozzle. Kemudian nih cuttingnya dia diangkat naik lewat anulus. Dan dari panah yang merah ini. Nah, ini. Jadi cuttingnya dia naik. Yang ini mud flow out, yang ini drill drill cuttingnya naik. Jadi itu alur kerjanya itu sirkulasi lumpur bor yang jadinya besinya dasar lubang. Jadi nih, sirkulasinya itu adalah menjadi nyawa besinya itu lubangnya. Jadi kalau sirkulasinya itu semuanya lancar, maka pengemburan itu bisa berjalan terus. Jadi nggak ada hambatan begitu.
Lanjut ke slide selanjutnya. Baik, selanjutnya adalah tujuan pembersihan dasar lubang bor. Nah, di slide ini kita akan membahas kenapa dasar lubang bor itu harus terus dibersihkan secara rutin pakai lumpur bor. Jadi tujuan utamanya adalah dua hal besar ini. Ada empat sebenarnya, tapi kita akan bahas satu-satu dulu. Pertama, supaya cutting nggak numpuk dasar lubang. Nah, karena kalau numpuk itu, kalau wood cutting ini dia numpuk, bisa bentuk yang namanya cutting bed. Nah, ini kan cutting bed. Itu tumpuk cutting bed ini adalah tumpukan serpihan batu hasil bor yang kalau yang dibiarkan bisa makin keras dan makin nempel ke dalam ini, ke dalam besi yang ini. Nah, ini berbahaya karena bisa ganggu jalannya mata bor. Jadi mata bor ini dia akan bahaya. Membesi tadi itu namanya apa? Namanya adalah ini ya, drill pipe ya. Itu, jadi besi yang luar ini. Yang kedua, mencegah pipa bor nyangkut atau istilahnya istilah kerennya istilah perminyakan itu stick pipe ya. Jadi yang namanya stick pipe itu dia ini sebuah hal yang sangat buruk di lapangan. Karena bisa bikin waktu dan biaya meledak. Ya, salah satunya pertama yaitu cutting yang enggak terangkat sempurna. Nah, ini cutting ini enggak terangkat sempurna. Itu bisa menyebabkan namanya stick pipe. Nah, kemudian untuk karena nutupin pipa atau ngejebak di drawstringnya itu. Ya, itu yang namanya stick pipe itu. Nah, di sini kita ada gambar ya. Gambar yang di kiri sebenarnya gambar yang di kanan. Nah, yang di gambar kiri ini adalah potongan melintang anulus. Nah, di situ ada kan cutting bisa mengambang. Cutting ini kan bisa ngambang. Kalau atau ngalir bareng lumpur kalau volume-nya lancar. Nah, ini titik-titik merah ini kan nyebar ini di sini. Nah, ini kan ada yang lancar berarti. Tapi kalau lumpur nggak cukup kuat angkat cutting, jadi cuttingnya mulai turun. Jadi cutting mulai turun, jadi moving bed lalu akhirnya stationary bed gitu. Moving bed kemudian akhirnya jadi stationary bed. Dan ini bisa bikin pipa bawah itu kejepit di sini. Nah, kemudian gambar yang kanan bawah ini kita cek di sini. Nunjukin kondisi yang nyata yang di lapangan pernah terjadi. Cutting nempel di sisi pipa bor. Nah, kemudian kalau turun dibiarin pipa bisa terjadi stuck total di situ. Jadi tujuan dari pembersihan ini bukan sekedar biar bersih, tapi biar operasi tetap aman, lancar, kemudian efisien dari bahan dari resikonya, kemudian efisien dari pekerjaannya. Seperti itu. Jadi kita bahas lagi. Jadi tujuan pembersihan dasar lubang bor lanjutnya adalah mengenai stabilitas lubang bor. Yang pertama adalah menjaga stabilitas lubang bor. Jadi kalau cutting dibiarkan makin menumpuk kayak tadi, bukan cuma bikin sirkulasi kacau, tapi juga bisa ganggu stabilan dinding formasi. Dinding formasi ini bisa terganggu. Nah, gitu. Akibatnya apa? Akibatnya lubang bisa runtuh, jeblos, dan kolaps bagian. Ini bisa bikin masalah besar saat pemasangan casing saat mau namanya aktivitas logging. Nah, di situ. Yang kedua, mengurangi resiko bentuknya cutting bed. Cutting bed ini adalah tumpukan padat padat dari serpihan batu yang nggak diangkat sama lumpur. Nah, ini kan cutting bed nih. Nah, ini nggak keangkat sama lumpur, maka jadi cutting bed di sini. Cutting bed ini adalah tumpukan padat tadi kan, yang nggak sempat terangkat sama lumpur. Kalau ini sampai terbentuk, bisa terjadi hambatan besar. Pipa bornya bisa kesangkut. Nah, pipa bornya kesangkut nanti, kesangkut sama sama lumpur. Kalau ini sampai terbentuk, bisa jadi hambatan buat pengeboran di lapangan. Pipa bor ini bisa tersangkut, bahkan ROP bisa drop drastis karena mata bor menutup cutting bed ini. Nah, gambar yang di sini ini masih sama kayak sebelumnya. Tapi konteksnya kita fokusnya ke jangka panjangnya ya. Yang pertama gambar melintang A sama D di sini. Nunjukin progresi dari cutting yang ngambang. Sorry, A sama B. Menunjukkan progresi dari cutting yang ngambang. Kemudian gambar yang ini kondisi aktual cutting bed. Nah, di kan. Jadi bisa dibilang itu kalau pembersihan dasar lubang itu bukan cuman soal angkat cutting, bukan. Tapi juga soal mencegah masalah besar di kemudian hari yang bisa makan waktu dan juga biaya. Kan tujuan ngebor itu ya, pertama harus hemat biayanya dulu. Kita bicara soal cost-nya di situ.
Nah, kemudian adalah tujuan pembersihan dasar lubang bor. Nah, kita fokusnya ke ROP di sini atau rate of penetration tetap maksimal. Nah, singkatnya ROP itu kecepatan kita bisa ngebor. Berapa cepat mata bor kita bisa nembus yang namanya formasi. Nah, salah satu biar ROP tetap maksimal ya adalah dengan menjaga pembersihan dasar lubang bor ya. Kalau dasar lubang dari cutting mata bor bisa kerja optimal, nggak ketahan serpihan batu. Tapi kalau banyak cutting yang numpuk, nanti cutting yang numpuk-numpuk bisa bit bisa slip atau tergelincir di atas serpihan. Jadi nggak efektif. ROP-nya langsung drop. Nah, ROP-nya langsung drop gitu. Nah, kita cek grafik yang ada di sebelah kanan ini. Nah, ini kan grafik antar hubungan antara ROP dan grafik dengan hubungan antara ROP sama WOP. ROP-nya yang di sini, kemudian WOP-nya sini. ROP itu apa? Yang ROP itu adalah yang di sumbu apa vertikal, WOP itu wedge on bit, ya ini sumbu horizontal. Kita cek region satu, ada inadequate depth of cut, DOC ya. Jadi cutting itu belum optimal atau ROP-nya itu masih rendah di sini. Kemudian naik ke sini. Ya, di sini kondisinya udah mulai ideal. Efisien bit, makanya dibilang efisien bit di region 2. Cuttingnya optimal. ROP-nya naik tajam. Dari sini langsung naik ke sana. Nah, ini yang kita mau jaga. Kita akan jaga ini. Nah, di region 3 di sini. Meskipun WOB-nya ditambah ROP, ya, WOB-nya ditambah ROP, tapi meskipun WOB-nya ditambah, ini kan WOB tambah naik kan. Jadi kok semakin di sini kan WOB-nya semakin naik. Nah, meskipun WOB-nya semakin naik, tapi ROP-nya malah turun. Loh, kok bisa? Iya, karena mulai dari masalah seperti ada bit baling ya, cutting nempel nih, bit baling, kemudian ada cutting nempel di mata board dan vibrasi. Ini semua biasanya nggak karena pembersihan, ini semua karena biasanya karena pembersihan lumpur tuh dia nggak maksimal. Jadi intinya itu pembersihan lumpur di lubang itu sangat penting ya. Kalau bersih aerob itu bisa tinggi dan operasi jadi efisien. Tapi kalau kotor ya bor bisa jadi lambat. Pompa capek dan biaya jadi naik, kosnya jadi mahal gitu. Kemudian lanjut lagi. Nah, di slide ini kita masuk ke inti proses sirkulasi, yaitu bagaimana cutting bisa diangkat dari dasar lubang sampai ke permukaan. Pertama ini kita ada pompa nih, pompanya pompa lumpur, bukan pompa air, beda. Nah, pompa ini ibarat jantungnya sistem pengeboran, sistem lumpur tadi. Dan fungsinya apa? Fungsinya itu ngasih tekanan ke lumpur supaya bisa masuk ke dalam pipa bor dan sampai ke bawah. Dan sampai ke bawah. Nah, tekanan ini harus cukup kuat bisa ngangkat cutting nantinya, gitu. Kemudian dari situ kita masuk ke dasarnya. Begitu sampai dasar, lumpur keluar lewat nozzle. Jadi kan sini. Jadi lumpurnya masuk sini, nanti lumpur itu keluar lewat nozzle. Lalu naik lagi lewat anulus. Gitu. Ruang di antara dinding lubang itu sampai pipa bor, di sini lumpur bawa naik semua serpihan batu, ya, atau cutting tadi itu dibawa naik semua ke permukaan. Jadi dibawa naik ke permukaan, buat dibersihin di permukaan. Nah, ini kan ada gambar masuk panah ke bawah nih. Nah, itu adalah aliran lumpur turun lewat pipa bor. Yang panah ke atas itu lewat anulus. Itu lumpur yang udah bawa cutting naik. Di bawah ini juga ditunjukin nih, potongan melintang, ini potongan yang besar, ini potongan yang ke atas, ini potongan yang ke bawah. Bagian tengah ini adalah drill pipe ya, drill pipe dan lingkaran luarnya ini adalah ini apa? Anulus, tempat cutting di bawah naik. Nah, ini foto apa tadi? Ini foto matpam ya, matpam. Itu alat yang ngasih tekanan besar ke lumpur supaya proses sirkulasi jadi jalan terus. Jadi intinya itu kalau pompa nggak kerja, maka cutting nggak akan terangkat sempurna. Dan itu bisa jadi awal dari banyak masalah serius di pengeboran. Masih sama gambarnya. Nah, slide ini menunjukkan proses sirkulasi ya, proses sirkulasi lumpur, tapi sekarang kita fokus ke anulus ya, di anulus ini. Yaitu jalur baliknya lumpur dari dasar lubang ya, ke permukaan sambil bawa cutting. Jadi jalur baliknya lumpur dari dasar lubang sini dia balik ke atas ini ya. Sambil bawa cuttingnya di bawah jangan sampai ketinggalan.
Jadi, anulis itu adalah ruang yang kosong. Ini ruang kosong nih. Ruang kosong antara pipa bor dan dinding formasi. Nah, di sini tempat lumpur naik ke atas setelah bekerja di bawah. Nah, lumpur kan naik bekerja di bawah. Dan fungsi utama itu ngangkut semua cutting yang hasil bornya supaya permukaan dasar lubang tetap bersih. Tapi kalau anulis ini sempit atau lumpurnya terlalu ngambar ngalir, bisa bikin cutting endap di bawah. Ya, ini bisa menyebabkan berbagai masalah kayak cutting bed, stuck pipe, ya, atau bisa bikin ROP-nya drop begitu. Nah, kita bisa lihat nih tadi visualnya kan di kanan. Nah, ini kan tadi udah saya jelaskan. Kemudian ada pembersihan lubang bor agar lubang tetap bersih dan ngebuang tidak terganggu. Karena kalau lubang kotor banyak resikonya, ya, bisa ganggu rotasi bit, bisa stuck, ya, bisa loss circulation. Jadi memastikan anulis ini ngalir lancar dan nggak ada hambatan, nah itu merupakan bagian penting dari pengeboran itu sendiri. Kemudian di sini ada pengangkatan cutting ke permukaan ya. Ini ada kondisi optimal. Chart ini menggambarkan parameter penting buat mengukur keberhasilan proses pengangkatan cutting yaitu CTR atau cutting transport ratio. Nah, cutting ini menunjukkan efektif lumpur angkut cutting dari bawah ke atas. Nah, nilai ideal itu ada 100%, tapi kalau 90% ya udah bagus. Nah, CTR itu kalau semua udah bagus. Nah, itu tergolong sangat bagus, artinya sistem sudah bekerja secara optimal. Nah, ini ada grafik di sini. Grafik perbandingan antara CTR sama hole angle atau lubang bor, sudut lubang bor. Semakin besar sudutnya, ya sudutnya semakin besar di sini, maka CTR cenderung turun. Nah, aneh. Kalau hole-nya semakin besar, CTR-nya malah turun. Dan di sini kan turun. Karena lumpur itu lebih sulit ngangkat cutting kalau dia makin besar. Makin besar lubangnya miring. Tapi kalau dia makin makin tegak lurus, nah ini makin naik lagi gitu. Tapi kalau lumpurnya dimodifikasi, misalnya dikasih zat tambahan kayak polimer gitu bisa. CTR bisa jadi tinggi lagi gitu. Ini ada grafik juga nih. Grafik CTR pada sumur T trayek 17 setengah inch. Ini saya dapat dari jurnal. Grafik ini memperlihatkan distribusi nilai CTR terhadap kedalaman. Jadi CTR ini kemudian kedalaman ini. Nah, titik biru ini adalah CTR aktual dari pengukuran lapangan di sumur trayek T tadi dengan 17,5 in. Nanti kalau kita rata-rata itu dia 94,53%. Jadi udah bagus karena mendekati 100%. Kalau aktualnya 100% bagus, tapi kalau 90% kita udah bagus. Jadi dapat disimpulkan ya, kriteria tinggi seperti ini bisa kita yakin bahwa lubang bor itu bersih yang pertama. Yang kedua, RUP bisa optimal. Yang ketiga, resiko stuck pipe itu rendah nanti jadinya. Yang keempat, operasi jadi efisien dan hemat biaya. Nah, CTR ini nanti akan dimonitor rutin di lapangan ya, buat pastikan sistem sirkulasi lumpur berjalan sesuai dengan desainnya. Begitu. Kemudian ada pengangkatan cutting ke permukaan. Kita tadi CTR kita bahas soal CCI. Nah, CCI ini adalah Cutting Carrying Index. Itu indeks yang mengukur kemampuan lumpur angkut cutting. Ingat CCI itu lebih dari satu. Jadi CCN ini adalah indeks yang dipakai untuk mengukur seberapa kemampuan lumpur dalam mengangkut cutting ke permukaan tadi. Jadi untuk mengangkut cutting ke permukaan. Nah, nilai ideal itu satu. Tapi kalau CCN lebih dari satu, artinya lumpur sudah cukup bagus buat bawa cutting gitu. Dan makin tinggi nilainya, maka makin efektif lumpurnya. Kita ada grafik lagi. Nanti sama saya ambil dari jurnal yang sama. Grafik CCE pada sumur T trayek 17,5 in gitu. Dari situ bisa dilihat semua titiknya ada di garis merah. Nah, ini kan batasnya ini. Berarti lumpur sukses kerja dengan baik di semua kedalaman. Nah, ini nih. Nah, ini kan garis merahnya ini ya. Sorry, batas minimumnya kan ini kan. Ini batas minimum itu ini artinya yang biru CCI, yang merah batas minimumnya. Nah, ini kan batas minimumnya ini. Satu. Nah, ini ada di semuanya ada di ini di batas garis merah, melewati batas garis merah. Berarti otomatis bisa kita simpulkan bahwa semuanya itu bagus, semuanya sukses kerja baik di semua kedalaman. Nah, kalau kita rata-rata, itu dapatnya adalah 3,53. Jadi lumpur tuh nggak cuma mampu angkut cutting, tapi efisien dari segi viscous dan flow rate-nya. Begitu. Lanjut lagi.
Nah, di slide ini kita masuk ke bagian yang sering kita langsung diri gitu, sistem perataan permukaan ya, yang malah lumpur bor setelah cutting naik ke atas. Nah, ini gambar ini menjelaskan secara lengkap sirkulasi lumpur bor dari permukaan ke dalam lubang sumur. Yang pertama ya di sini itu ada bit dan drill pipe ya, ada bit dan drill pipe. Bit yang ada di dasar lubang merobek formasi batuannya ada bit di sini. Kemudian ada cutting yang dihasilkan naik bareng lewat anulus. Nanti kan ada cutting nanti sini kan naik bareng lewat anulus. Kemudian ada mud return flow line. Nah, situ ada. Jadi setelah sampai atas, jadi nggak gabut di sini. Jadi setelah sampai atas ini, lumpur dan cutting dialirkan ke permukaan lewat flow line. Nah, ini kan dialirkan lagi ke permukaan lewat flow line. Kemudian masuk ke cell shaker, sorry. Masuk ke cell shaker. Nah, ini adalah alat pertama yang menyaring cutting kasar dari lumpur. Cuttingnya ditampung, lanjut ke proses berikutnya di sel shaker tadi. Nah, ini sel shakernya ini tadi. Kemudian di sini ada descender, di sini descender. Sorry, ada descender ini, sorry, descendernya ini. Menyaring descender dan desilter. Descender sama desilter sepaket. Nah, menyaring partikel harus seperti pasir dan silt. Nah, supaya lumpur tetap bersih. Kemudian ada degasser di sini. Degasser ini menghilangkan gas-gas ya. Namanya juga degasser. Artinya adalah menghilangkan gas-gas. Jadi gas-gas yang tadi masuk bersama lumpur formasi itu akan dihilangkan. Nah, misalnya gas formasi tadi. Kemudian itu ada centrifuge. Nah, ini centrifuge di sini. Kalau masih ada partikel-partikel mikro, nah ini nanti muter, ini alat ini akan muter, cepat buat pisahin lumpur dari kotornya. Kemudian ada mud mixing hopper. Nah, di sini lumpur ditambah bahan-bahan aditif. Nah, sesuai dengan kebutuhan formasi. Kemudian ada suction pit dan mud pit. Mud pump. Ini mud pump di sini. Suction pit dan mud pump. Setelah semuanya bersih tadi, ya, proses dari sini bersih, ya, dari belok-belok ke sini bersih semuanya. Lumpur ditampung sementara lalu dipompa lagi ke dalam pipa bor lewat suction line dan standpipe. Nanti pompa lagi. Pompa dari sini, lewat sini kemudian ke sini gitu. Nah, kemudian kita masuk ke hydraulic system, yaitu pompa lumpur, mud pump, jantungnya sistem sirkulasi. Fungsinya adalah ini hidrolik ya, mohon maaf ini ada typo sedikit. Hydraulic system, yaitu pompa lumpur, mud pump. Yaitu fungsinya adalah mendorong lumpur dengan tekanan tinggi, ya, tekanan tinggi ke dalam lubang bor. Tekanan inilah yang bisa bikin lumpur itu bisa nyemprot lewat nozzle dan ngangkut cutting ke permukaan. Jadi kalau pompa nggak jalan bisa dibilang pengumpulan juga berhenti total. Nah, ada dua tipe, ada duplex sama triplex. Nah, yang dilihat adalah pistonnya. Kalau kalau double itu sistem kerjanya dua arah atau double acting ya. Artinya itu apa? Pistonnya bisa dorong lumpur ya. Piston bisa dorong lumpur pas maju dan mundur. Kemudian di situ ada kelemahannya yaitu kurang efisien karena untuk tekanan tinggi itu nggak kurang efisien. Tapi kalau kita pakai triplek itu lebih efisien. Kenapa? Karena sistem kerjanya itu satu arah, dia single acting. Tapi lebih umum dipakai karena lebih efisien juga karena lebih stabil. Jadi si triplek ini lebih stabil. Dan juga lebih lama buat operasi yang berat-berat gitu. Ini ada mereknya dari Ronson ya. Ini ya, dipakai bisa di rig-rig modern gitu. Jadi kita bisa nyimpulin ya kalau tanpa mat pump, sirkulasi lumpur tuh nggak akan jalan. Dan tanpa sirkulasi, cutting nggak naik. Bit kepanasan bahkan bisa stuck. Nah, makanya mat pump ini disebut sebagai jantung dari sistem hidrolik pengeboran begitu. Kita masih sama di bagian sistem hidrolik ya hidrolik. Sekarang kita bahas dua komponen penting yang mengatur aliran lumpur dari tangki sampai masuk ke dalam pipa bor yaitu suction line dan standpipe ini. Pertama adalah suction line. Suction itu apa sih? Adalah pipa yang menghubungkan ya. Ini suction line ini adalah pipa yang menghubungkan tangki dan
ke Matpam. Ini kebetulan dulu pernah praktik ya di sini di lab mekanik ya section lab itu kayak gini. Jadi tugasnya buat nyedot lumpur ke tangki sedot ini ada prototipenya. Kalau ini kita ibaratkan masih pakai water tank, masih pakai ini ya, masih pakai alat sederhana.